Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita setiap hari sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT dalam keadaan sehat, dalam keadaan ikhlas, sehingga kita dijajarkan pada hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-24. Al-Hajj ayat yang ke-24. Halaman 335. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hudu ila at-tayyib minal qawli. وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهدوا, dan mereka diberi petunjuk, ila thayyibi, kepada yang baik-baik, kepada yang baik, minal qaul, berupa perkataan, wa hudu ila siratil hamid, dan mereka diberi petunjuk kepada jalan yang terpuji. Innal ladzina kafaru, wa yasudduna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka berpaling dan menghalangi jalan dari jalan Allah. Wal masjidil haram, dan masjidil haram yang kami jadikan dia kepada bagi manusia sawaan, sama, terbuka, sawaan, al-akifu fihi wal bad, yang menjadi penduduk padanya, wal bad, dan yang pendatang atau yang datang. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nuziqhu min azabin alim. Siapa yang ingin padanya membuat kerusakan dengan aniaya, membuat kejahatan bizulmin dengan aniaya, dengan kezaliman, nuziqhu, akan kami rasakan padanya, min azabil alim, berupa azab yang maha pedih. Wahudu, ya, kembali kepada ayat tadi. Wahudu itu asalnya wahudia, karena wahudia dimasuki waw menjadi wahudu. Asalnya wahudiyu, jadi bina atau bentuk majhul, fi'il madhi majhul. Jadi mereka diberi petunjuk. Siapa mereka itu? Menurut riwayat dari Ibnu Abbas,
adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tadi, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dunia, di masa hidup, semasa hidup di dunia mereka diberi petunjuk kepada yang baik-baik minal qaul, dari perkataan. Ya, ya seperti zikir-zikir, ya, namanya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kata-kata yang baik berupa zikir, tasbih, tahmid, dan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan seterusnya. Semuanya kalimat-kalimat yang baik. Dan juga nasihat-nasihat yang baik. Pengajaran yang baik. Di semuanya di, di, diajarkan dan diberi petunjuk kepada manusia. Terutama tentu saja yang beriman dan beramal soleh. Mereka diarahkan. Ya. Dan juga ya, Al-Quran sendiri. Ya, karena Al-Quran ini hidayah, ya, hudan linnas, maka Al-Quran itu termasuk at-tayyib minal qaul. Ya. Yang baik daripada perkataan. Wa hudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada jalan yang terpuji. Nah, oleh sebab itulah mereka masuk nanti di akhirat ke surga. Itu satu penjelasan. Penjelasan yang kedua, mereka di dalam surga itu nanti mereka diarahkan, diberi petunjuk untuk hanya mengatakan yang baik-baik. Jadi dalam surga itu tidak ada kata-kata yang buruk. Dan mereka selalu berada dalam istiqomah, dalam sebagai hamba Allah yang dipanggil. Itulah jalan yang terpuji, ya, menuju Allah SWT, nanti pertemuan dengan Allah SWT di dalam surga. Ya. Oleh sebab itu ayat, kalau dengan penjelasan ini adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT di dalam surga. Nah, jadi kata-kata yang baik-baik saja, jalan yang baik-baik, yang terpuji saja. Nah, jadi jangan ditanya lagi apakah ada rokok dalam surga. Di surga itu ya, ada khamar, sungainya sungai khamar. Apakah orang mabuk-mabuk? Ya tidak. Sungainya memang khamar, diminum tapi tidak memabukkan. Karena jalannya adalah jalan-jalan yang terpuji di dalam surga itu. Tidak ada yang tercela. Karena tidak ada lagi keburukan dan kejahatan di dalam surga itu. Jadi ya dari dua penjelasan itu ya ambil saja kedua-duanya. Baik di dunia maupun di akhirat, orang-orang yang beramal soleh itu nanti selalu di bawah lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah poinnya. Kemudian sebaliknya, ya, innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi, berpaling dan menghalangi, ya, sambil berpaling dan menghalangi dari jalan Allah. Nah, apa balasannya sudah disebutkan dalam ayat yang tidak disebutkan lagi di sini. Ya. Tapi salah satu bentuk menghalangi dari jalan Allah itu adalah menghalangi manusia ke Masjidil Haram. Ya. Untuk berbuat baik, untuk menyembah Allah SWT, yang dilarang karena mereka tidak ingin agama yang
disampaikan oleh Nabi kita Muhammad itu menjadi agama yang masal. Dari disebutkan di sini wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'a. Dan Masjidil Haram itu yang kami jadikan dia buat manusia sama, terbuka dia. Tidak ada membeda-bedakan orang. Baik yang merdeka maupun muda, mau laki-laki atau perempuan, mau yang kulit hitam atau yang kulit putih. Al-Aqif, baik yang penduduk di Mekah itu sendiri. Al-Aqif itu yang penduduknya yang bermukim di Mekah. Wal-Bad dan Wal-Bad yang datang dari luar sama. Nah, itu Masjidil Haram itu tidak boleh ada halangan padanya. Nah, orang-orang kafir itu melihat semakin ramainya Masjidil Haram dikunjungi oleh kaum muslimin, maka mereka mulai menghalangi. Dan dinyatakan oleh Allah itu tidak ada boleh ada yang menghalangi orang untuk datang ke Masjidil Haram. Ya, sama hak mereka untuk beribadat di Masjidil Haram yang fadilahnya ratusan kali lipat atau ribuan kali lipat dari ibadah dari di luar Masjidil Haram. Semuanya punya hak itu. Dan tidak boleh ada yang wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, siapa yang berkehendak padanya untuk membuat kekacauan, kerusakan, ilhad bi zulmin dengan kezaliman, maka Allah mengancamnya, nuzikhu, akan kami rasakan kepada dia berupa azab yang maha pedih. Jadi itulah kehormatan dan keutamaan Masjidil Haram. Yang di sana tidak boleh terjadi peperangan di tanah haram. Ya, kecuali kalau diserang atau diserbu, maka diizinkan untuk mempertahankan diri. Fa in qataluukum fihi faqtuluhum. Ya. Jadi wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum fihi faqtuluhum. Ya. Jangan kamu berperang di dekat Masjidil Haram. Ya. Sampai kamu diserang. Kalau kamu diserang, maka pertahankan atau perangilah mereka daripadanya. Ya. Jadi Masjidil Haram itu adalah tempat yang aman dan tidak ada boleh ada pertumpahan darah padanya. Dan adalah tanah simbol pertama di bumi ini yang di situ diletakkan sejak Nabi Adam, namanya batu, yaitu Hajar Aswad, batu hitam yang menjadi simbol persatuan umat manusia. Itu di situ ada Ka'bah bangunan 4 persegi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, sebagai kiblat dan tempat bertawafnya umat manusia ya sampai sekarang. Jadi karena Masjidil Haram adalah tempat yang terbuka dan itu juga tempat bermenyatunya kaum muslimin dan menyatunya arah ke jalan yang terpuji, yaitu dengan satu arah tawaf dan tidak boleh menyelisih ya arah itu. Itu adalah simbol bahwa kita umat Islam ini adalah satu arah, yaitu dari Allah, kita berasal dari Allah, ya, diciptakan oleh Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah poin yang kita ambil dari ayat ini. Mudah-mudahan kita
tercerahkan dan dapat memperkuat keimanan kita kepada ajaran, kepada syariat yang disampaikan oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan kita juga di yang belum sempat ke Masjidil Haram akan melihat Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya. Kapasitas Masjidil Haram itu kan 3.000 jemaah. 3.000 jemaah. Oh. Sedangkan jemaah haji dunia itu hanya sekitar 1.700 jemaah. Tadi kan tidak boleh ada larangan bagi umat untuk datang ke Masjidil Haram. Jadi waktu haji itu apakah ada juga jemaah lain selain jemaah haji yang datang ke Masjidil Haram? Karena di Indonesia ini pada waktu haji itu dilarang membawa boleh kaitan dengan ada yang tidak boleh, ada yang melarang. Iya. Jadi semua orang tuh berhak untuk mengunjungi Masjidil Haram di Sawah. Ya, terbuka. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah Saudi itu karena daya tampung yang terbatas. Ya, itu mestinya karena daya tampung yang terbatas ya mesti dibatasi. Dia bukan larangan, karena itu menghindarkan bahaya, darurat. Ya. Kalau tidak dibatasi nanti berkusu-kusu, berjubel-jubel, itu akan memakan korban. Dan itu dulu juga ya banyak kejadian orang-orang yang ketika terlalu ramai dalam tempat yang masih kecil, belum diperluas sekarang, dan itu pun masih berjubel. Jadi itu kebijakan yang diterapkan itu bukan melarang sama sekali, tentu bergilir. Ya, artinya karena daya tampungnya terbatas, tahun ini diberikan kuota. Nanti tahun depan tentu kuota yang berikut. Jadi tidak dilarang mutlak. Itu hanya untuk menghindari terlalu sempitnya ruang untuk penampungan. Jadi kalau dalam satu tahun jemaah haji itu sekarang kan sekitar 2 juta. Dan itu ditampung di Masjidil Haram dalam kapasitas seperti itu juga tidak bisa menampung sekaligus orang untuk tawaf dan sa'i di tempat-tempat itu. Nah, dan juga di tempat-tempat di manasik seperti di Arafah dan Mina. Itu tapi kabarnya Mina itu dan Arafah itu akan dibangun berlantai bertingkat. Ya, nanti ada lantai 2, lantai 3 ya, untuk meningkatkan daya tampungnya. Jadi akan dibuat bumi di atas lagi, sehingga dapat dan juga Masjidil Haram selalu diperluas daya tampungnya. Itu karena dia terbuka itu. Ya. Dan orang dan sesuai karena sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya, orang selalu ingin mengunjunginya. Sudah kunjungi sekali, mau kedua, yang ketiga, dia orang tidak puas mengunjungi Masjidil Haram. Yaitu akibatnya ya banyaknya atau tidak pernah sepinya Masjidil Haram itu dari kunjungan. Ya. Ya. Jadi ayat pertama tadi
kami pikirlah dan menuju jalan yang terpuji. Jadi ada juga orang yang berkata yang tidak baik. Banyak. Berkata yang tidak baik artinya apakah dia lupa dengan perkataan yang baik tadi atau bagaimana? Jadi kadang-kadang orang kan mendahulukan emosinya, tidak mendahulukan pikiran. Sedangkan dia tidak taat beribadah, ya kan? Artinya kita sudah tahu kata-kata yang baik. Jadi apakah perkataan zikir la ilaha illallah dengan subhanallah itu tidak sampai ke apanya atau bagaimana kalau umpamanya hanya sekedar lapas, beliau kata orang yang tauhid, beliau itu bisa diajarkan berzikir bertasbih. Gimana cara itu? Jadi itulah ada di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 levelnya. Level pertama nafsul ammarah. Wama ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu nafsul ammarah. Ini nafsu orang yang belum bisa mengontrol emosinya dan syahwatnya. Itu namanya nafsul ammarah. Dia selalu ingin mengikuti hawa nafsunya. Maka kata-katanya belum bisa mendominasi kata-katanya dan kata-kata yang baik. Masih banyak kata-kata yang buruk atau perbuatan yang buruk padanya, karena dia masih didominasi oleh nafsunya. Namanya nafsu ammarah. Yaitu sedikit levelnya daripada haiwan. Kemudian naik sedikit nafsul lawamah. Fala uqsimu bin nafsil biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsul lawamah ini yang sudah bisa mengontrol nafsunya. Itu sudah banyak kata-kata yang baik. Tapi ketika dia disulut emosi, belum juga bisa mengontrol secara kuat nafsunya. Jadi ketika dia berkata-kata, mengeluarkan kata-kata yang buruk itu, dia segera sadar dan bertobat dan mencaci dirinya sendiri kenapa selalu terjerumus pada hawa atau nafsu itu. Itu namanya nafsul lawamah. Itu levelnya, kekuatannya dia untuk menguasai dan mengontrol nafsunya itu sudah 50-50 lah. Dari yang ketiga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu level yang ketiga, itu nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang. Nah, inilah orang-orang yang sudah kuat mengontrol hawa nafsu itu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu semuanya kata-kata yang baik. Dan sedikit yang sudah dominannya adalah kata-kata yang baik. Nah, kita termasuk yang mana? Jadi orang-orang yang seperti itu, ya mungkin dia termasuk kekuatan untuk mengontrol nafsunya masih setingkat itu. Jadi itu tergantung kepada kekuatan kita untuk mengontrol nafsu kita. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Kalau kita
Nah, Tadi kan masalah daya tampung. ya. Masih ada tuh kan penuh. Hmm. Kita kan sholat berjamaah sampai ke Keluar. keluar sekarang. Contohnya sampai ke WC juga lah. Sampai jauh. Kita kan ikut juga imam kita sekarang itu. Siapa yang dapat ketentuan? Apakah sama pahalanya orang yang di luar itu dengan orang di dalam masjid? Insya Allah sama. Karena berjubel. Sama dengan masjid ini dia sampai ke pekarangan umpama kira-kira yang sama. Jadi yang di dalam atau yang di luar sama. Itu karena yaitu tadi karena banyak jemaahnya itu sampai keluar bahkan sampai ke ke halaman hotel apa itu Zam-Zam itu. Kalau yang sebelah sana, sebelah sini sampai ke jadi insya Allah pahalanya akan sama. Ya. Tapi itulah tentu pahala itu berdasarkan sab juga karena Rasulullah mengatakan yang sab pertama itu dapat pahala seperti berkorban unta dan semakin belakang semakin kecil ya. Ya, sampai mungkin yang terakhir pahalanya berkorban sebuah telur gitu. Ayam. Ya. Oleh sebab itu orang berlomba-lomba dia. Untuk subuh itu dia tidak pulang malam dia atau jam 1 sudah sampai sana. Itu pun kadang-kadang nggak dapat di sub pertama ya, tapi tidak dapat di dalam pun jadilah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran lagi dari ayat-ayat ini dan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.